Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Bone yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersuah walaupun dalam atau melalui dengan RRI Bone. Tentu harapan kita di dalam tausiah ini bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran, apalagi pada saat ini insya Allah judul pembicaraan kita adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpuasa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita semua, mencontoh beliau terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, dan tak terkecuali dengan bagaimana kita ini sebagai orang muslim, apa yang harus kita lakukan di dalam menjalankan ibadah puasa. Para pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai kewajiban-kewajiban orang yang berpuasa, maka tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Tentu yang pertama sekali kita harus perhatikan sebagai orang berpuasa adalah al-imsak. Ya. Jadi al-imsak itu artinya menahan. Ketika kita mengatakan menahan, berarti ada sesuatu pengendalian yang harus kita lakukan pada diri kita sebagai orang yang berpuasa. Sebenarnya pengendalian atau al-imsak, ya, bagaimana mengendalikan diri, seharusnya bukan saja pada saat kita melakukan puasa, tetapi dalam hal apapun kita memang harus melakukan pengendalian, ya. Harus kita melakukan pengendalian diri, bagaimana kita mampu memanage terutama kita punya nafsu, ya. Tetapi karena kita ini berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diberkahi, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan ini perlu kita isi dengan berbagai macam amaliyah, kebaikan-kebaikan. Tentu keinginan kita bagaimana kebaikan itu tidak tercemar, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, ya. Apalagi kalau puasa itu sendiri dia batalkan, ya. Makanya janganlah kita seperti orang yang banyak sekali yang berpuasa, ya, menahan lapar, menahan dahaga, tetapi tidak ada, ya, nilai dari apa yang mereka lakukan di dalam berpuasa itu. Oleh karenanya yang pertama tadi kita harus lakukan adalah bagaimana menahan, ya, menahan lapar dan dahaga, dan di samping itu menahan segala yang
biasa kita lakukan dengan hubungan suami istri di siang hari itu tidak ada lagi ya di dalam atau ketika kita berpuasa ya. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebagai suami istri boleh kita lakukan, tapi nanti setelah buka puasa, nanti setelah kita berbuka ya. Tapi yang terpenting yang terpenting adalah ini dulu, bagaimana kita mampu menahan ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menahan diri, khususnya yang berkaitan dengan nafsu kita. Nah, ketika kita berbicara tentang nafsu, ini kadang-kadang sebagai manusia biasa, berbagai keinginan yang kita inginkan itu macam-macam ya. Boleh jadi kita telah meraih satu, tetapi kita masih mau lebih daripada itu. Atau kita sudah menikmati sekali tetapi masih mau lagi berkali-kali ya. Ini kadang-kadang di antara kita ada rasa ketidakpuasan, sehingga ini yang perlu kita perhatikan bagi kita yang berpuasa ya. Jadi para pendengar RRI Boni yang budiman, sekali lagi saya katakan bahwa ini bagaimana kita mengendalikan nafsu ya. Contoh kecil ya, bagi kita ini kadang-kadang menghadapi saja buka puasa, kadang-kadang banyak yang kita inginkan ya, ingin macam-macam, makan ini, minum ini ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya banyak juga yang terbuang, artinya banyak yang tidak kemakan, banyak yang kita tidak makan, banyak yang kita tidak minum, mubazir jadinya. Karena persoalannya kita perturutkan, kita punya hawa nafsu ya, keinginan kita itu berlebih ya, tidak ada pengendalian ya. Oleh karenanya ya, inilah saya kira poin penting bagi kita orang-orang yang berpuasa ya, bagaimana kita mampu menahan hal-hal yang di samping berkaitan dengan yang membatalkan puasa ya secara lahiriah, kemudian yang membatalkan nilai puasa kita ya sebagai orang yang berpuasa. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan dengan menahan itu mampu memberikan kekuatan, ketakwaan ya kepada diri kita sesuai yang dituntut puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaat dan berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.